Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan logam magnesium mata kuliah kimia garam. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah kami untuk melakukan perkenalan. Yang pertama ada Mirsya Adelia NIM 6 sebagai penyaji pertama. Yang kedua ada Istifada Sekta Maya NIM 15 sebagai penyaji kedua. Yang ketiga ada Nikmatul Laili NIM 22 sebagai penyaji ketiga. Yang keempat ada Santi Dwi Famila NIM 26 sebagai notulen. Dan yang terakhir ada Rika Murdaningrum NIM 35 sebagai moderator. Untuk itu, saya sebagai moderator akan membacakan sub pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian magnesium, yang kedua ada karakteristik magnesium, yang ketiga ada reaksi-reaksi magnesium, yang keempat ada kegunaan logam magnesium, yang kelima ada dampak penggunaan magnesium, dan yang keenam ada kandungan magnesium dalam garam Madura. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian magnesium. Magnesium merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Mg dan nomor atom 12 serta berat atom 24,31 gram per mol. Selain itu, magnesium memiliki jumlah yang melimpah di kerak bumi dan menduduki urutan ketiga setelah aluminium dan besi. Selain itu, magnesium merupakan salah satu jenis logam ringan yang memiliki titik cair yang lebih rendah. Poin yang terakhir yaitu magnesium sangat mudah bersenyawa dengan udara atau oksigen. Unsur air dan garam pada kelembapan udara sangat mempengaruhi ketahanan lapisan oksid pada magnesium dalam melindungi dari gangguan korosi. Untuk itu, benda yang menggunakan bahan magnesium diperlukan lapisan pelindung untuk melindungi dari korosi, seperti penggunaan cat atau meni. Kemudian yaitu karakteristik dari magnesium, di mana terdapat sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama, untuk sifat fisik terdapat titik cair, Kelvin, memiliki nilai magnesium paduan yaitu 922 Kelvin. Titik didih, Kelvin, memiliki nilai 1380 Kelvin. Energi ionisasi 1 yaitu nilainya 738 kJ per mol. Energi ionisasi 2 1450 kJ per mol. Kerapatan massa 1,74 gram per cm kubik. Jari-jari atom bernilai 1,60 angstrom. Kapasitas panas bernilai 1,02 Joule per gram Kelvin. Potensial ionisasi bernilai 7,646 volt. Konduktivitas kalor bernilai 156 watt per meter Kelvin. Entalpi penguapan bernilai 127,6 kJ per mol. Entalpi pembentukan bernilai 8,95 kJ per mol. Sedangkan sifat kimia dari magnesium sendiri yaitu yang pertama, magnesium oksida merupakan oksida basa sederhana. Yang kedua, reaksi dengan air. Yang ketiga, MgO ditambah H2O menghasilkan MgOH2. Kemudian yang keempat yaitu reaksi dengan udara menghasilkan MO dan M3N2 jika dipanaskan. Sifat kimia yang kelima yaitu reaksi dengan hidrogen yaitu tidak bereaksi. Yang keenam, reaksi dengan kalor. Yang ketujuh, M ditambah X2 menghasilkan 9 dipanaskan menghasilkan MX2.
dalam kurung garam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang reaksi-reaksi magnesium. Nah, magnesium ini banyak terdapat di dalam air laut, dan magnesium ini meliputi proses diantaranya pengendapan, asam basa, dan redoks. Nah, tahapan-tahapan reaksi magnesium ini yaitu reaksi magnesium pada tahap pertama batu kapur atau CaCO3 yang dipanaskan dengan suhu tinggi dapat menghasilkan soda kapur, sehingga terjadinya reaksi yaitu CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ketika kalsium oksida direaksikan dengan air laut terbentuk hidrosida atau CaOH2 dan mengalami ionisasi menjadi ion-ion Ca2+ dan OH. Nah, terjadinya reaksi yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan Ca2+ ditambah OH-. Sehingga tahapan selanjutnya itu terjadi kelebihan ion hidrosida menjadi kurang larut dalam air dan mengendap, sehingga terjadi reaksinya yaitu Mg2+ ditambah 2OH- menghasilkan MgOH2. Nah, tahapan selanjutnya yaitu padatan magnesium yang disaring direaksikan dengan asam klorida sehingga menghasilkan magnesium klorida, dan terjadi reaksi yaitu MgOH2 ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2O. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu air diuapkan dan dilelehkan dalam sel baja, di mana lelehan-lelehan tersebut mengandung Mg2+ dan mengoksidasi ion Cl-, sehingga reaksi sel-selnya dihasilkan yaitu Mg2+ ditambah 2E- menghasilkan Mg tanpa muatan atau netral, kemudian 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2E-, sehingga terjadinya reaksi keseluruhannya yaitu MgCl2 menghasilkan Mg ditambah Cl2. Nah, selanjutnya adapun magnesium bereaksi dengan air sehingga hasil reaksinya yaitu MgO ditambah H2O menghasilkan MgOH2. Selanjutnya yaitu tentang kegunaan logam magnesium. Kegunaan logam magnesium yang pertama yaitu untuk memberikan warna putih terang pada kembang api dan lampu blitz. Yang kedua yaitu untuk melapisi tungku. Biasanya menggunakan senyawa magnesium oksida karena memiliki titik lileh yang tinggi. Yang ketiga yaitu logam magnesium sebagai bahan refraktori untuk menghasilkan besi, kaca, dan semen. Dan yang keempat yaitu senyawa magnesium hidroksida digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat dalam mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi. Oke, poin selanjutnya yaitu dampak penggunaan magnesium. Di sini kami menyajikan dua hal, yaitu dampak penggunaan magnesium bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan. Bagi kesehatan, yang pertama, menghirup asap yang mengandung magnesium dapat menyebabkan iritasi dan gangguan saluran pernafasan. Kemudian magnesium apabila tertelan dapat menyebabkan masalah pencernaan, diare ataupun sakit perut. Kemudian lelehan magnesium yang mengenai kulit dapat menyebabkan luka bakar. Kemudian api yang dihasilkan dari pembakaran unsur magnesium dapat menyebabkan cedera mata. Kemudian bagi lingkungan, pelembut pakaian yang mengandung magnesium dapat menyebabkan eutrofikasi. Dalam hal ini, ketika pelembut pakaian yang mengandung magnesium memiliki kadar berlebih bagi lingkungan. Kemudian pupuk dengan kadar magnesium yang berlebih dapat mencemari tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Kadar magnesium yang berlebih dalam udara dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang terakhir, kandungan ion magnesium dalam air dapat menyebabkan air bersifat sada.
Pembahasan selanjutnya yaitu kandungan magnesium dalam garam Madura. Perlu diketahui bersama bahwa tubuh membutuhkan magnesium dalam kadar yang cukup. Maka ketika kadar magnesium dalam tubuh sudah berlebih, maka akan berdampak negatif bagi tubuh tersebut. Kemudian magnesium dibutuhkan dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Salah satu bahan yang mengandung magnesium adalah garam. Contohnya garam Madura. Dalam penelitian Zainuri, Anam, dan Susanti pada tahun 2016 menyatakan bahwa kadar magnesium dalam garam Madura sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi, dalam penelitiannya menyatakan bahwa magnesium di beberapa jenis garam dapat menurunkan kualitas garam. Namun, hasil penelitian menunjukkan garam Madura memiliki kadar magnesium yang sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia, namun tidak menurunkan kualitas garam itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.